Salam. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat datang buat saudara-saudara sekalian, terlebih bagi saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah bersama di tempat ini. Ibadah kita pada hari ini adalah Minggu Info Covid dengan tema Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah hari ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai 3. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kam kudus tersungkur, ini matamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdoa tak nampak wajahmu. Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Haleluya. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Tuhan yang memberi keselamatan kepada kami, pada saat ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Teguhkan dan kuduskanlah hati kami, agar kami senantiasa mengingat segala penderitaannya dan menyadari betapa besar dosa dan pelanggaran kami yang menjadi penyebabnya. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami dan ajarlah kami untuk melakukannya, sehingga kami beroleh keselamatan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 2. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Info Covid yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Marilah kita membacanya secara responsoria dan pada ayat 52 kita baca bersama-sama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko, dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kita baca bersama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka.
Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 dan 3. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai 3. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 sampai 3. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, bunyi dinding tangan Tuhan, kebele yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, terima tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut yang memuji namamu. Meski kini tak ku nampak, nantiku berbahagia apabila terangmu teranglah tentang kemuliaannya. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan kasih-Mu, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang lemah, maka Tuhan bimbing aku ke kehidupan kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita masuk pada Minggu Info Covid, yaitu hari Minggu pertama dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah telah dimulai pada hari Rabu yang lalu, yang dikenal sebagai Rabu Abu, dan akan berakhir pada Sabtu Sunyi, hari Sabtu sebelum hari kebangkitan Kristus. Dalam menghayati dan menjalani masa-masa Prapaskah ini, di Minggu Info Kapit ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu
kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mungkin bisa kita setujui bersama, bahwa sesuatu yang disampaikan berdasar pada pengalaman real itu akan lebih memiliki kekuatan, memiliki power daripada sesuatu itu disampaikan hanya berdasar pada teori-teori belaka saja. Karena ketika orang menyampaikan sesuatu itu berdasar pada pengalamannya sendiri, sesuatu itu seakan-akan hidup dalam ceritanya, dan sesuatu itu seakan-akan menyerap atau terserap dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada orang yang sedang mengalami duka, orang yang belum mengalami duka menyampaikan penghiburan akan berbeda kekuatannya daripada orang yang sudah melewati kedukaan memberikan penghiburan. Itu sebabnya kalau ada yang sedang berduka, orang akan mengatakan, Inang, Amang yang sedang berduka, saya juga sudah pernah melewati ini. Jika saya melewati itu hingga tegak berdiri sekarang, maka yakinlah Inang juga akan tetap berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Itu akan lebih berkuasa daripada orang yang tidak pernah mengalami kesusahan, orang yang tidak mengalami kedukaan kemudian berkata, Posmaroham, yakinlah Tuhan besertamu, Tuhan menguatkanmu, jangan lemah. Dalam hati yang berduka itu akan berkata, karena engkau tidak mengalaminya, maka engkau ngomong dengan gampangnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Daud dalam pergumulannya terhadap musuh-musuhnya, dalam pergumulannya pada orang-orang yang ingin mengkhianatinya, yang ingin menjebaknya, dari pengalaman yang demikian dia berserah pada Allah dan dia menuliskan Mazmur pasal yang ke-25 ini. Dia sedang dalam bayang-bayang kejaran musuh. Sangat jelas terekam dalam ayat yang kedua. Dia juga sedang berada dalam kesulitan, kesengsaraan. Itu nanti bisa kita baca dalam ayat 17 sampai ayat 18. Dalam ayat 17 katakan, keluarkanlah aku dari kesulitanku, tidiklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah dosaku. Jadi dia sadar dia berada dalam kesulitan, tapi dia juga mengoreksi dirinya. Dia tidak hanya terus-menerus melihat pada orang lain yang ingin mencelakainya, tapi dia juga masuk pada kedalaman dirinya. Jangan-jangan Tuhan, apa yang kualami ini justru juga berakar dari dosa-dosaku, maka ampuni juga. Maka Mazmur pasal 25 ini, jika kita baca dalam Alkitab kita terjemahan LAI, dibuat judulnya doa mohon ampun dan perlindungan. Dalam doanya itu, dalam permohonannya itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam teks kita ini ada satu dimensi yang betul-betul sangat jelas dan kuat kelihatan. Yaitu apa? Kesejajaran antara pengakuan iman dengan permohonan. Ayat pertama dari teks ini mengatakan, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Jiwa itu, kusuke itu apa? Mewakili keseluruhan hidupnya. Maka dia berkata,
kepadamu kuangkat keseluruhan hidupku, atau dengan kata lain, secara total Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Aku ingin fokus padamu. Tak ada yang bisa mengalihkan fokusku padamu, entah itu musuhku sedang mengkhianatiku, entah anakku ingin mengkudeta aku, entah penyakitku sedang menyerang aku tetap fokus padamu. Secara total jiwaku kuangkat padamu. Dan ini juga lah yang tadi yang sangat baik terekam dalam epistel kita. Bagaimana seorang Bartimeus yang buta itu mendengar Yesus masuk ke kota Yeriko, kemudian dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Apa yang terjadi ketika dia berseru pertama sekali? Orang banyak memarahinya. Bisa kita bayangkan seandainya ada orang yang berseru-seru di sini, "Pendeta Tobing, tolong aku." Maka saya yakin penerima tamu, orang-orang yang di luar akan berkata, "Ribut kali kau, ayo turmaho. Pendeta itu lagi khotbah, jangan ribut. Keluar." Apalagi dia orang buta. Tetapi ketika hal itu terjadi, apakah si Bartimeus ini mundur? Sebab apa? Fokusnya pada Yesus. Saya tidak mau fokus pada ucapan-ucapan yang samping ini. Karena tujuanku adalah Jesus. Maka apapun yang disebutkan orang di sekelilingku, apakah mereka menghinaku, apakah mereka mengejekku, apakah mereka melarangku, itu tidak akan menyurutkanku berjalan sampai pada tujuan. Dan akhirnya apa? Yesus berhenti, menyuruh dia dipanggil, kemudian Yesus bertanya, "Apa yang kau harapkan? Apa yang kau inginkan?" "Rabi, aku ingin melihat." Orang yang fokus pada Allah, orang yang menyerahkan hidupnya secara total pada Allah, akan mampu berpikir secara radikal. Tapi bukan radikalisme. Lihatlah apa yang diminta oleh Bartimeus. Biasanya orang buta akan meminta apa? Roti. Akan meminta apa? Uang. Tetapi Bartimeus berkata, "Mataku Tuhan, ini akar persoalanku. Karena mataku ini tidak melihat, aku menjadi gelandangan. Karena mataku ini tidak melihat, maka aku tidak bisa bekerja. Karena mataku ini tidak bisa melihat, maka aku menjadi orang yang dipinggirkan. Maka sekarang cabut akar persoalanku." Dan Tuhan mengatakan, "Besar imanmu, kembalilah selamat." Dan oleh karena itu, Daud dan Bartimeus mengajarkan kita untuk tidak berpikir secara parsial dalam seluruh persoalan kehidupan kita. Kita harus memandangnya secara menyeluruh, kemudian menyerahkannya secara total pada Allah. Penyerahan diri secara total, kuangkat jiwaku ini. Marie Claribard dalam tafsirannya tentang Mazmur ini mengatakan, ungkapan mengangkat jiwaku pada Tuhan itu adalah apa? Wujud dari doa. Dan itulah dimensi pertama yang harus dijalani dalam masa prapaskah. Masa prapaskah adalah di mana kita semakin meningkatkan jam doa-doa kita dalam kehidupan keseharian kita. Mengapa Daud menyerahkan hidupnya dan fokusnya seluruhnya kepada Tuhan? Alasannya ayat yang kedua. Allahku, kepadamulah aku percaya. Aku tak percaya pada Absalom. Aku tak percaya pada yang lain. Bahkan aku tidak percaya pada kekuasaanku sebagai raja. Aku tidak bisa mengandalkannya. Yang bisa kuandalkan hanya satu, yaitu apa? Engkau. Dan oleh karena engkau lah yang ku percaya, maka kepadamulah kuserahkan hidupku seluruhnya. Karena aku percaya kepadamu, maka aku menyerahkan diri secara total kepadamu. Alasannya apa? Mengapa dia harus menyerahkan dirinya secara total pada Allah? Dalam ayat yang kedua ini katakan, supaya janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah aku dilecehkan oleh musuh-musuhku yang beria-ria atas aku. Ini harus jelas dilihat mengapa dia tidak dipermalukan dan mengapa musuh-musuhnya akan beria-ria padanya. Bukan karena apakah dia akan terguling atau dia, itu bukan. Persoalan utamanya adalah karena aku mempercayaimu ya Tuhan. Janganlah aku dipermalukan dan musuhku beria-ria atas aku kalau nanti iman percayaku kepadamu tidak berbalas dengan baik.
Janganlah aku dipermalukan oleh karena imanku kepadamu tidak mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini bukan persoalan malu karena melakukan sesuatu, tetapi persoalan malu kalau dia terus-menerus beriman kepada Allah, tapi dia bisa ditaklukkan oleh musuhnya. Janganlah aku malu dan kecewa, padahal dia sedang bergantung pada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, permohonan supaya jangan dipermalukan itu ditanggapi sendiri oleh Daud dengan imannya sendiri. Ayat yang ketiga, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Jadi itu sebabnya saya mengatakan permohonan itu sejajar dengan pengakuan iman. Dia yakin bahwa orang yang percaya kepadamu, yang menantikan engkau, yang mengharapkan engkau, yang bergantung padamu takkan malu. Oleh karena itu, janganlah aku mendapat malu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam doa-doa kita masa Prapaskah ini, kita diingatkan, jangan meminta sesuatu kepada Tuhan kalau Anda tidak yakin itu akan dijawab. Kalau Anda tidak yakin pada apa yang Anda minta. Saya pernah bercerita begini, ketika saya di Tanah Jawa menjadi vikaris, ada seorang ibu yang setiap pada hari Kamis selalu memohon, Abang Pendeta, mohonlah didoakan suami saya supaya lebih baik lagi, supaya tidak malas bekerja. Tetapi setelah selesai nanti pengumuman para hari Kamis itu, mereka ngomong-ngomong, berbincang-bincang, dia akan berkata, tak ada yang bisa mengubah suamiku itu lagi. Dia memohon kepada Tuhan supaya suaminya diubah, tetapi pada saat dia tidak yakin, tak ada yang bisa mengubah suaminya. Jadi dua permohonannya berbanding terbalik dengan keyakinannya. Dan sampai saya pindah dari situ tidak berubah suaminya. Persoalannya apa? Persoalannya tidak sejajar keyakinan imannya pada permohonannya. Di sini Daud mengajari kita dengan terang benderang. Ketika dia memohon supaya dia tidak mendapat malu, dia memang betul-betul yakin siapapun yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu. Yang mendapat malu Allah adalah orang yang berkhianat. Aku bukan pengkhianat, maka aku yakin, I am quite sure, aku tidak akan malu. Karena aku tak pernah mengkhianatimu, maka aku akan tetap engkau lindungi. Itulah sebabnya Martin Luther mengatakan orat labora. Bekerja sambil berdoa. Tapi sekali lagi Martin Luther juga mengatakan laborare es orare. Apa artinya? Pekerjaanmu itu adalah doamu. Bekerja sambil berdoa dan pekerjaanmu itu adalah doamu. Yang ingin dikatakan oleh Martin Luther adalah doa, pengakuan iman, permohonan sejajar. Jangan pula ini para perempuan cantik ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang maha pengasih, mohonlah jodohkan aku dengan abang-abang sana yang mirip dengan pendeta Tobing itu. Tapi Anda tak pernah mandi. Anda pergi ke kampus enggak itu aja terus bajunya, enggak pernah disetrika, enggak pernah dicuci. Ketika you berdoa, maka you harus meyakini doamu dan didasarkan pada keyakinan itulah kau memohonkan sesuatu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam hal inilah maka penantian kita di masa-masa Prapaskah ini menunjukkan kita apa? Menanti penyertaan Tuhan dengan penuh harap. Jadi masa Prapaskah dalam menaikkan relasi doa kita itu juga berkaitan dengan apa? Menanti penyertaan Tuhan. Dan itu mewujud dalam nas epistel. Ketika Bartimeus dengan keyakinan kokohnya Yesus bisa menyembuhkan, dia memohon penyertaan Tuhan, maka dia tidak dipermalukan. Dia diejek awalnya, tapi pada akhirnya dia menjadi orang yang paling berbahagia.
Karena dia dicelikkan matanya. Bahkan dalam epistel tadi dikatakan, di awalnya para orang banyak itu mengejek Bartimeus, tetapi ketika Yesus mengatakan panggil dia, orang banyak itu berseru, teguhkan hatimu, bangkitlah, dia memanggilmu. Maka dari mengejek, orang banyak itu sekarang berubah untuk apa? Meneguhkan. Maka sikap iman orang percaya yang fokus on God akan bisa mengubah orang di sekelilingnya, bukan dia yang berubah. Bartimeus tidak berubah oleh karena ejekan, tapi sebaliknya kesetiaan dan keyakinan, ketangguhan Bartimeuslah yang mengubah sikap orang banyak dari mengejek menjadi meneguhkan. Dan itulah yang harusnya kita tiru, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan pernah mengubah imanmu menjadi lemah oleh karena peristiwa di sekelilingmu, oleh karena orang-orang di sekelilingmu, tapi sebaliknya pernyataan dari keyakinan kita pada Allah lah yang akan mengubah orang di sekeliling kita. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, orang beriman hidupnya tidak ditentukan oleh situasi, tetapi orang beriman akan menentukan sikapnya pada situasi berdasarkan pada imannya. Itu sebabnya Martin Luther mengatakan, only by faith, hanya oleh karena iman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang yang tetap berjalan di dalam Tuhan, di dalam jalan Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan, baik oleh karena penderitaan, baik oleh karena musuh-musuh. Dan oleh karena itu, sepahit apapun perjalanan hidup kita sekarang, jangan tinggalkan jalan Tuhan. Karena kepahitan dalam jalan Tuhan akan berujung dalam kemenangan. Dan inilah yang diperagakan oleh Yesus dalam masa Prapaskah. Dia menderita, disesah, dihina, disalibkan, tetapi pada akhirnya ujung perjalanannya adalah apa? Kebangkitan. Ujung perjalanannya adalah kemenangan. Maka barang siapa yang terus-menerus setia dalam perjalanan deritanya, ingatlah, meskipun seperti lagu kita tadi, itu siakan jalan yang masih tersembunyi di ujung sana, tetapi aku ingin berjalan dan menjalani jalan Yesus, maka aku akan tetap setia, dihina, diludah, tapi pada akhirnya aku akan mendapat kemenangan. Dan oleh karena itu bagian yang kedua dari teks kita ini, setelah dia menyerahkan hidupnya secara total pada Allah, yang kedua dalam teks kita inilah dia rela belajar. Daud bukannya orang bodoh, dia pintar, dia bijaksana. Bukannya dia tidak mau memilih jalannya, tetapi dalam konteks penderitaan yang sedang ia hadapi, dia mau belajar pada Tuhan. Itu sebabnya dikatakannya dalam ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Jadi ini ada dua aspek. Aspek pertama adalah ajari aku, tetapi kedua dikatakan bawalah aku. Kalau disebut bawalah aku, apakah Allah akan bersama berjalan dengannya? Ada lagu Batak, Boana Dahasian, manang tu dia, manang tu dia, kalau disebut bawalah aku, itu artinya apa? Tetaplah di sampingku. Dengan demikian, selain dia mau belajar pada Allah, dia juga mengharapkan apa? Penyertaan Allah. Dan dengan kata lain, ayat 4 dan ayat yang kelima ini adalah cara Daud untuk tanda kutip memelihara relasinya dengan Tuhan. Dia ingin merawatnya. Dengan cara apa? Aku tak mungkin merawat relasiku dengan Engkau Tuhan jika jalan kita berbeda. Maka tunjukkan jalan yang mau aku jalani. Bawa aku pada kebenaran-Mu. Dan dengan kata lain, sekali lagi ini juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penyerahan dirinya kepada Allah. Berbahagialah kita. Berbahagialah bangsa ini. Masa Prapaskah mengingatkan kita untuk memperbaiki relasi. Allah dalam Kristus Yesus mengambil rupa manusia dalam kedebuannya untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan.
Dia menjalani jalan derita ini untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Maka dalam Prapaskah, perbaikan relasi ini bisa kita wujudkan dalam 3 bagian, itu yang pertama doa tadi, aspek yang pertama. Yang kedua adalah solidaritas pada sesama. Dan yang ketiga adalah berpantang. Ketiga bagian ini, doa itu memperbaiki hubungan pada Allah. Solidaritas atau berbelas kasih itu memperbaiki relasi dengan sesama, dan berpantang itu memperbaiki relasi dengan diri sendiri. Dan oleh karena itu masa Prapaskah ini, tekadkan dalam hatimu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan, minimal ada satu relasi dengan sesamaku yang kuperbaiki di masa Prapaskah ini. Hingga nanti di masa Paskah aku bisa mengatakan aku menang, bisa memperbaiki relasi. Jika engkau sedang jauh-jauhan dengan pacarmu, berdoalah, Tuhan, aku ingin memperbaiki relasi dengannya. Jika ada di sini penatua dengan warga jemaatnya sedang SKT, bertekadlah dalam hatimu, Tuhan, masa Prapaskah ini aku harus bisa memperbaiki relasiku dengannya. Dan dalam konteks nasional inilah yang saya syukuri, bahwa ketika kita baru saja menjalani masa pemilu, masa sebelum pemilu dan masa setelah beberapa hari selesai pemilu ini, ada banyak relasi yang terkoyak karena beda pilihan, karena beda prinsip. Ada banyak yang terkoyak. Satu sektor kian tidak datang lagi pertanyaan, karena apa? Aidang dipiliti calokku. Itu masa-masa sebelum pemilu. Masa pemilu, hari Rabu kita melakukan pemilu, pilpres, pileg dan seterusnya. Setelah ini, minggu Prapaskah, dikatakan, jika Tuhan mau memulihkan relasi dengan kita, dan kita ingin menjalani jalannya Tuhan, maka jalan itu adalah apa? Pemulihan relasi. Baik dalam skop personal, dalam skop komunal. Takkan ada artinya Paskahmu nanti jika tidak ada pemulihan relasi dalam masa Prapaskah ini. Maka mari saling merengkuh dan merangkul dalam dekapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Daud meminta diajari dan diberi petunjuk oleh Tuhan? Di dalam ayat yang ke-5, bagian yang B. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Kau Allah yang menyelamatkan aku, maka jika Engkau menunjukkan jalanmu padaku, maka aku akan selamat. Sehebat apapun musuhku ini ingin menjatuhkan aku, jika Engkau menunjukkan jalanmu, tak bisa aku dijatuhkan, aku akan selamat. Maka permohonannya itu sekali lagi sejajar dengan pengakuan imannya bahwa Allah dapat diandalkan. Pertanyaan berikutnya, apa rupanya jalan Tuhan? Tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Apa rupanya jalan Tuhan? Ayat 10 dalam teks kita ini berkata, segala jalan Tuhan adalah apa? Kasih setia, hesed, dan kebenaran, sadik. Sadik ini juga berarti keadilan, sedekah, sadik. Maka ajarkan, tunjukkanlah jalanmu ya Tuhan, itu apa? Kasih setia yang tak akan goyah oleh apapun. Dan yang kedua, kebenaran. Dan jalan itulah yang harus kita jalani. Jalan kasih setia dan kebenaran itu hanya berlaku bagi siapa? Dalam ayat 10 ini, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yang berikut dari teks kita hari ini, yang menarik lagi dari teks kita hari ini adalah sembari menaikkan keyakinan imannya atas perlindungan pada musuh-musuhnya, sekali lagi dia melakukan koreksi pada dirinya. Dan itu sebabnya dia memohon dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, Tuhan ingatlah rahmat-Mu dan kasih setiamu, janganlah mengingat-ingat dosaku. Mengapa? Karena kasih setiamu ya Tuhan, rahmat-Mu itu telah ada sejak masa purbakala. Sekali lagi, dia memohon, tapi dia betul-betul yakin memang itu sudah ada kian.
Jadi sejajar antara permohonan dengan keyakinan. Ini hal penting dalam teks kita hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata ingatlah di sini tidak hanya supaya Allah mengenang masa lalu. Jadi sering sekali kita memakai kata mengingat itu untuk, oh dulu saya pernah begini. Jadi hanya mengenang peristiwa yang lalu. Tetapi Jacques Derrida, seorang ahli filsafat, melakukan dekonstruksi pada kata mengingat ini atau kata ingatan ini. Dia mengatakan begini, bahwa mengingat itu bukan hanya soal mengenang masa lalu. Mengingat itu adalah mengenang masa lalu kemudian menghidupi nilainya di masa kini. Jadi ketika kita diminta mengenang perjalanan prapaskah, perjalanan penderitaan Yesus, kita tidak hanya sedang mengenangnya, tetapi menghidupkan nilainya masa kini dan menjalani nilai itu. Maka masa-masa prapaskah inilah menjalani nilai-nilai yang dilakukan oleh Yesus. Itu sebabnya secara sangat sederhana masa prapaskah itu adalah melakukan dan memberlakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Dalam hal itulah maka Daud sangat yakin betul bahwa rahmat dan kasih setia Allah jauh lebih besar dari dosanya. Dan oleh karena itu Tuhan, jika engkau mengingat rahmatmu yang begitu besar itu, maka dosaku ini akan terhisap dalam rahmatmu dan aku tidak akan terhukum. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang membuat Daud betul-betul dengan berani dan bebas memohon perlindungan dan pengampunan dosa. Karena dia betul-betul sadar kebesaran dari rahmat Allah jauh lebih besar dari dosanya. Sekali lagi, dosanya itu akan terhisap pada kasih setia Tuhan. Dan inilah berita baiknya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak peduli seberapa banyak, seberapa besar dosa kita. Ketika kita datang dengan keyakinan bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dari dosamu. Dosamu terhisap pada rahmatnya. Maka tidak perlu lagi orang mengatakan, kalau di Tarutung dulu ada istilah begini, merminggu maho, ayolah kita ke gereja. Orang yang tidak pernah gereja ini akan berkata, amang pandita, jika saya ke gereja, ada bano giring-giringi. Karena apa? Karena begitu besarnya dosaku, nanti aku datang lonceng gereja bergoyang dan jatuh. Seakan-akan dosanya jauh melebihi kemurah hatian Allah. Teks ini mengingatkan kita. Tidak ada dosa yang jauh lebih besar dari kasih karunia Tuhan. Semuanya telah dipakukan di salib. Semuanya telah ditaklukkan dalam kematian dan kebangkitan Allah. Oleh karena itulah, maka datanglah mengakui dosamu. Tadi kita mengakui dosa, tapi pada saat yang sama, Anda harus yakin bahwa dosamu itu diampuni. Kalau you tidak yakin, gak usah mengakui dosa. Karena keyakinan iman dengan permohonan sejajar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya di masa prapaskah ini, masa prapaskah ini adalah menjadi masa yang intens bagi kita untuk berefleksi dan berintrospeksi diri. Mengevaluasi diri kita sejauh mana Tuhan aku telah melakukan kesalahan-kesalahan. Dan setiap hari kita berefleksi, setiap hari pula kita terjatuh pada dua pengampunan dan dua permohonan perlindungan. Itu sebabnya masa prapaskah sebagai masa to be an intense time of self-reflection and introspection. Itulah masa prapaskah. Masa di mana kita akan memiliki waktu yang intens untuk berefleksi sekaligus untuk mengintrospeksi diri. Dan setelah kita menemukan dosa-dosa kita, katakan Tuhan, dosaku ini tidak jauh lebih besar dari kasih karunia. Dalam hal itulah maka spiritualitas kita akan dibaharui. Masa prapaskah ini bukan lagi asal lewat saja, tetapi memiliki dampak yang menggelora dalam hati kita. Itu sebabnya di jemaat saya selalu mengajarkan, sejak hari Rabu yang lalu sampai pada Sabtu Suci, semua warga jemaat kami mohon, kami minta untuk berpuasa, berpantang.
Ada yang berpantang tidak melihat Facebook. Ada yang berpantang tidak merokok. Ada yang berpantang tidak makan ikan. Ada yang berpantang tidak makan daging. Kemudian pertanyaannya, kalau hasil pantangannya itu kemana? Hasil puasa rokoknya itu kemana? Saya mengatakan sejak hari Rabu, semua di rumah warga jemaat harus ada tempat khusus, apakah itu amplop atau kota. Kalau saya misalnya berpantang tidak merokok, uang yang harusnya beli rokok itu kumasukkan dalam kotak khusus atau amplop khusus. Sampai nanti pada hari Paskah, itu kita serahkan dalam bentuk apa? Amplop Paskah. Itu sebabnya saya selalu melarang di Tarutung Kota saya sekarang, jangan isi amplop Paskahmu pada hari Paskah. Tak usah. Karena amplop Paskah itu bukan untuk menerima uangmu, tapi amplop Paskah itu dipakai untuk apa? Untuk mengajari kita mengelola spiritualitas selama 40 hari. Dan hasilnya serahkan pada Tuhan. Apakah itu melalui gereja? Saya selalu mengatakan, jika you tidak percaya lagi pada gereja, maka berilah hasil puasamu itu pada tetanggamu yang membutuhkan. Karena apa? Karena masa Prapaskah adalah masa kita memberi solidaritas. Solidar pada orang lain. Maka saya katakan tidak ada gunanya Prapaskah dan Paskah kalau gereja, kalau orang percaya tidak menilik orang yang memiliki kelemahan, yang kesusahan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, amplop Paskahmu itu bukan soal uang. Itu soal latihan disiplin imanmu. Sama halnya dengan amplop Natal. Itu disiplin imanmu selama masa Advent. Jadi jangan lihat nilai ekonomisnya, tapi lihatlah bagaimana itu bernilai, membaharui imanmu. Maka saya akan selalu bertanya kepada warga jemaat, amplop Paskah dan amplop Natal, ini kapan diisi? Tadi malam mamang. Iya, prosesnya tadi malam mamang pulang. Enggak perlu. Allah jauh lebih menginginkan kesetiaan kita dari uang kita. Itu sebabnya dalam sekolah minggu ada sebuah lagu yang saya sukai tentang persembahan. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta, setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Allah tidak miskin. Allah lebih menginginkan setia, jujur, dan taat. Jadi dan pola ikut sejuta amplop Paskah, kalau itu kau isi pada hari Paskah itu, lebih bagus 5.000 amplop Paskahmu, tetapi itu mulai kau lakukan sejak hari Rabu yang lalu. Kau kumpulkan sejak hari Rabu yang lalu. Dengan demikianlah maka spiritualitas menggereja kita akan berubah. Tidak lagi melulu melihat bagaimana uang dan uang. Tapi bagaimana gereja itu mampu menajamkan, sharpening our iman, our faith, our spirituality. Maka perjalanan bersama dengan Tuhan bukan perjalanan dengan uang. Perjalanan dengan Tuhan adalah perjalanan yang dijalani dengan kasih setia dan kebenaran. Itu sebabnya persembahan kita, amplop Paskah kita juga harus diberikan dengan jalan yang benar. Mungkin akan ada orang yang akan marah pada saya karena khotbah ini. Tapi tidak apa-apa. Ini harus disuarakan. Gereja GKP di Medan yang besar-besar ini harusnya digerakkan dengan spiritualitas yang demikian. GKP yang kita cintai ini harusnya digerakkan dengan spiritualitas sejuta tadi. Setia, jujur, dan taat. Taat pada siapa? Jalan Tuhan, bukan pada jalan pikiran kita. Dan dalam hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, teks kita hari ini kemudian ditutup dengan apa? Kesaksian akan pengenalan Daud pada siapa dan apa itu Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 dia menyatakan identitas, atau dalam orang Batak hadirion Allah itu adalah Tuhan itu baik.
dan benar. Jadi tidak cukup rupanya hanya baik, tapi harus benar. Tadi dalam petunjuk hidup baru, segala sesuatu diperbolehkan ya, tetapi tidak segala sesuatu benar. Segala sesuatu diperbolehkan ya, baik itu, tetapi tidak segala yang baik itu membangun. Jadi ada 3 saringannya, baik, boleh, benar, dan membangun. Maka apapun keputusan yang diambil gereja adalah keputusan yang boleh, yang baik, keputusan yang benar, keputusan yang membangun. Dalam seluruh dinamika perjalanan kehidupan kita. Mengapa dia meyakini bahwa Allah itu baik dan benar? Alasannya dia menyebutkan, sebab ia menunjukkan jalan pada orang yang salah. Menunjukkan jalan pada orang yang sesat, bukan menghukum, membuang, meninggalkan orang yang sesat itu, tetapi menariknya pada jalannya. Itu sebabnya dalam ayat 9, ia membimbing orang yang rendah hati dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi Allah itu rupanya jalannya yang baik dan benar itu tidak melempar, tidak meninggalkan orang yang sesat, tetapi menariknya, menunjukkan jalan. Hey, you yang sudah tersesat, ini jalannya. Maka tugas gereja adalah menuntun orang yang tersesat, bukan mengekskomunikasikan orang yang tersesat. Itulah jalan Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, pengenalan Daud pada identitas Allah itulah yang membawanya pada pengenalan pada dirinya. Dan hanya ketika kita mengenal Allah dengan benar, kita akan bisa mengenal diri kita. Itu sebabnya ada ungkapan yang mengatakan demikian. Kesombongan dan kebebalan sering muncul ketika kita tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal diri sendiri. Semakin orang mengenal Tuhan, semakin dia mengenal dirinya, semakin rendah hatilah dia. Sekaya apapun, sepintar apapun Anda, itu tidak lebih pintar dan tidak lebih kaya dari Allah. Sama seperti tadi, sejahat, seburuk apapun Anda, itu tidak lebih besar dari kasih karunia dan rahmat Allah. Semakin mengenal Tuhan, yada dengan Tuhan, semakin kita rendah hati. Apa artinya mengenal dalam bahasa Ibrani disebut dengan yada? Yada itu sama akar katanya atau sama maknanya dengan ungkapan maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, bersetubuh. Itu artinya mengenal dalam teks kita adalah memiliki hubungan yang intim. Semakin intim hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita mengenal diri kita. Dan semakin kita mengenal kedebuan kita, dan itu akan membawa kita pada apa? Kerendah hatian. Itu sebabnya, sebanyak apapun engkau bekerja, sebanyak apapun usahamu, kalau kau tidak memiliki relasi dengan Tuhan, dalam sekejap apa yang kau miliki bisa hancur. Maka dalam masa Prapaskah ini, mari kita terus menerus semakin mengenal Allah. Caranya bagaimana? Kita akan semakin mengenal Allah jika kita terus menerus terhubung dengannya. Istri saya dan saya akan terus menerus saling mengenal. Karena apa? Karena setiap hari kami sama. Kalaupun seperti ini jauh tadi pagi sudah miss call, sudah VC. Karena apa? Rindu melanda. Baru semalam tidak bertemu tapi sudah rindunya sudah di ubun-ubun. Itu sebabnya semakin mengenal satu dengan yang lain. Suami istri yang tidak mengenal satu dengan yang lain itu dipertanyakan tanda kutip keintimannya. Bohado parang ini amat tami inang. Sohubo tamang padita ina ngasal sayo. Ini bahaya. Kemudian ditanya istri yang lain. Bohado tahe amat tani senui. Ima da amang sono do amat te sono. Ini bahaya. Kalau tetangganya lebih mengenal suami orang, itu bahaya. Istrinya tidak mengenal suaminya, tapi perempuan orang mengenal, bahaya. Maka kita akan semakin mengenal Allah jika semakin banyak waktu kita untuk berelasi dengan Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, doa yang dipanjatkan oleh Daud ini adalah doa untuk satu, pembebasan. Doa yang dipanjatkan oleh Daud ini adalah doa untuk meminta bimbingan. Doa yang dipanjatkan oleh Daud ini adalah doa untuk memohon pengampunan. Maka kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara-saudara, di masa-masa Prapaskah ini, marilah kita merenung, menanyakan Tuhan jalan-jalannya,
supaya dalam seluruh kesulitan kita tidak berjalan dengan jalan pikiran kita sendiri, jalan hati kita sendiri, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang membimbing kita, sebab di mana Tuhan ada, kita pasti akan tidak mendapat malu dan akan diselamatkan. Yang kedua, marilah kita terus-menerus mensejajarkan iman kita dengan permohonan-permohonan kita. Yang ketiga, marilah kita terus-menerus mau belajar dari Allah dan dari orang lain. Sebab ada juga pepatah yang mengatakan long life education. Itu bukan hanya soal intelektual, tapi juga long life education dalam menumbuhkan dan mempertajam iman kita. Dan yang terakhir, dalam masa-masa prapaskah ini, mari kita mengikuti jalan Yesus yang memperbaiki relasi rangkap tiga, relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, relasi dengan diri sendiri. Secara khusus dalam masa pasca pemilu ini, marilah kita meniru jalan Yesus, memperbaiki seluruh relasi-relasi yang sempat terkoyak oleh karena perbedaan-perbedaan. Di dalam Kristus, lihatlah dia merentangkan tangannya di salib itu. Itu simbol dari apa? Keterbukaannya menerima semua orang untuk direngkuh dan dirangkulnya. Maka tanda salib, terentangnya tangan Allah di salib itu menjadi semacam visi kita di depan pada masa prapaskah ini, supaya kita kembali lagi membukakan tangan kita bagi semua orang yang mengejek, yang mengoyakkan relasi setelah pemilu ini. Masa prapaskah menolong bangsa kita ini untuk merajut kembali keutuhan dan kesatuan dalam jalan Tuhan. Amin, kita berdoa. Maha kasih Engkau ya Allah Tuhan, yang terus-menerus menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami betapa cinta-Mu jauh lebih besar dari seluruh dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami berefleksi dan mengevaluasi diri kami Tuhan, sambil menikmati dan menghayati karya penyelamatan. Teguhkanlah iman kami, sehingga dalam permohonan-permohonan kami, semuanya kami mohonkan dalam dasar iman yang teguh. Terpuji termulialah Engkau ya Allah. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus, Tuhan yang jalannya akan menjadi jalan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Tegaklah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sana.
Ibu saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Kita dihantar oleh firman-Nya dari 1 Tawarin 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan, kita menyerahkan persembahan kita dengan sukacita. Menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur Yang
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dalam kehidupanmu sehari-hari, hiduplah dalam jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Horas.